Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firnanda Pristiana Nurmaida dengan NRP 11101811032 akan melakukan demo praktikum ke-11 PLSI dan perancangan logika dengan judul Perancangan FPGA dengan hierarki atau komponen. Jadi pada praktikum ini saya akan melakukan perancangan memori dengan HDL menggunakan hierarki. Perancangan memori yang akan saya demokan yaitu memori dengan tipe RAM, baik distributed RAM maupun block RAM. Pertama, saya akan membuat distributed RAM terlebih dahulu. Pertama, saya membuat new project, kemudian memberi nama project, misalnya Prak11 distributed RAM. Kemudian saya menekan next, dan di sini ada project detailnya yang telah saya sesuaikan sebelumnya, kemudian next dan finish. Kemudian pertama-tama saya membuat new source dengan tipe variable module. Kemudian saya memberi nama top level hierarki. Selanjutnya saya menekan next, next, dan finish. Ini adalah tampilan awalnya. Sebelumnya saya telah membuat HDL code untuk top level dan meletakkannya pada notepad, sehingga saya hanya tinggal melakukan copy paste saja. Pada HDL entity di sini digunakan 5 buah input dan sebuah output. Inputnya yaitu MCLK, BTN, while enable, data in dan read RAM, sedangkan outputnya yaitu LED. Yang mana data in sini dengan letter 8 bit dan LED dengan letter 8 bit. Kemudian pada HDL arsitektur di sini dapat komponen-komponen yang digunakan yaitu CLK div, counter, ROM, dan DISRAM beserta port-port yang digunakan. Yaitu pada clock div di sini terdapat 2 input dan output, sebuah output yang mana inputnya itu CLR dan MCLK, sedangkan outputnya itu CLK3. Kemudian pada counter di sini inputnya yaitu clock, reset, count n, sedangkan outputnya yaitu count out. Selanjutnya pada RAM di sini inputnya yaitu clock, reset, enable, read ROM address, dan outputnya yaitu data out. Sedangkan pada disk RAM di sini inputnya yaitu clock, where enable, data in address, sedangkan outputnya itu data out. Selanjutnya di bawah sini terdapat port mapnya, yang mana pada CLK3 div di sini CLK3 dihubungkan dengan CLK3, CLR dihubungkan dengan BTN, MCLK dihubungkan dengan MCLK, yang mana CLK3 adalah sebuah signal, kemudian BTN dan MCLK adalah input. Kemudian untuk counter di sini clock dihubungkan dengan CLK3, bisa dihubungkan dengan BTN, count n diberi logic 1, dan count out dihubungkan dengan sign counter yang merupakan signal dengan 5 bit. Kemudian untuk ROM, clock dihubungkan dengan CLK3, enable diberi logic 1, kemudian reset dihubungkan dengan BTN, read ROM dihubungkan dengan read ROM, kemudian address dihubungkan dengan sign counter, dan data out dihubungkan dengan LED. Kemudian untuk distributed RAM, clock dihubungkan dengan CLK3, where enable dihubungkan dengan where enable, data in dihubungkan dengan data in, address dihubungkan dengan sign counter, merupakan signal dengan 5 bit, kemudian data out dihubungkan dengan sign LED yang merupakan signal dengan lebar 8 bit. Selanjutnya saya melakukan cek sintak. Dan di sini cek sintak telah tercentang hijau yang menandakan bahwa cek sintak telah berhasil. Selanjutnya saya akan membuat HDL untuk komponen-komponen yang saya gunakan. Pertama saya membuat new source HDL modul untuk CLK div. Dan saya memilih next, next, dan finish. Kemudian ini adalah tampilan awalnya. Sebelumnya saya telah membuat HDL code yang saya simpan pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Jadi di sini untuk clock div, apabila clear bernilai 1, maka key akan bernilai 0 hexa. Apabila CLK mengalami rising edge, maka key akan bertambah 1. Dan key bit ke 0 akan dikeluarkan menjadi CLK3. CLK3 inilah yang menjadi clock yang akan saya masukkan pada memori yang akan saya rancang. Yang mana CLK3 ini merupakan clock dengan periode 2 kali lebih besar dibandingkan dengan MCLK. Selanjutnya saya akan membuat HDL untuk counter. Di sini saya membuat new source HDL modul, kemudian saya memberi nama counter, kemudian next, next, dan finish. Sebelumnya saya telah membuat HDL code-nya dan meletakkannya pada notepad,
sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Jadi di sini apabila reset project 1 maka sign counter akan bernilai 0. Kemudian apabila clock mengalami rising edge dan count n bernilai 1 maka sign counter akan bertambah 1. Kemudian sign counter akan dikeluarkan menjadi count out. Jadi hitungan pada sign counter inilah yang menjadi address atau alamat dari memori yang akan saya rancang. Selanjutnya saya membuat VDL untuk ROM. Ini saya memilih VDL modul, kemudian memberi nama ROM, kemudian next, dan finish. Nah, sebelumnya saya juga telah membuat VDL code dan meletakkannya pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Jadi sebelumnya di sini digunakan ROM array yang merupakan array dengan indeks 0 hingga 31 dengan data 8 bit, yang mana di sini apabila indeks ke 0 maka datanya itu 1, indeks ke-1 datanya yaitu 2, indeks ke-2 itu datanya 3, kemudian seterusnya hingga indeks ke-14 datanya yaitu f hexa. Selain itu maka datanya itu ff hexa. Di sini apabila disebar nilai 1 maka data outnya yaitu zzz. Namun apabila reset berlogic 0 kemudian clock mengalami rising edge, enable berlogic 1 dan return berlogic 1 maka dikeluarkan data pada konten address yang telah ditetapkan tadi pada data out. Jika return tidak berlogic 1 atau return berlogic 0 maka data out yang dikeluarkan yaitu zzz. Selanjutnya saya akan membuat VDL untuk distributed RAM, sehingga saya membuat new source VDL modul, kemudian saya beri nama disram, kemudian next, dan finish. Sama seperti yang lainnya bahwa sebelumnya saya telah membuat VDL code untuk distributed RAM dan meletakkannya pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Sebelumnya di sini digunakan RAM type yang merupakan array 2 pangkat r-1 dan 0 atau 2 pangkat 5-1 dan 0 atau 31 dan 0 dengan data r-1 dan 0 atau 7 dan 0 atau 8 bit. Kemudian di sini apabila clock mengalami rising edge dan berat enable berlogic 1 maka data in akan dimasukkan ke dalam RAM dalam kurung address. Jadi nantinya apabila berat enable 1 dan setiap clock mengalami rising edge maka data in akan dimasukkan ke alamat-alamat tertentu, yang mana addressnya nanti mengikuti hitungan pada sign count. Selanjutnya saya akan melakukan cek sintak untuk setiap VDL. Nah, semua cek sintak telah sukses. Selanjutnya saya melakukan synthesize. Jadi di sini synthesize telah berhasil. Selanjutnya saya melakukan implement design. Kemudian saya dapat melihat desain summary-nya. Sini pada synthesis report. Saya dapat melihat di fast utilization summary-nya, yaitu number of slash flip-flop. Kemudian di sini for input loops-nya, I/O dan sebagainya. Kemudian pada map report saya dapat melihat desain summary-nya, termasuk logic utilization, logic distribution. Selanjutnya, karena saya tidak memiliki buat FPGA, maka saya melakukan simulasi sehingga saya harus melakukan perancangan test bench. Kemudian di sini saya memilih VDL test bench dan menuliskan TB distributed RAM dan next, dan finish. Sebelumnya saya telah membuat perancangan test bench dan meletakkannya pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Di sini pada stimulus proses, awalnya BTN dan read/ROM diberi logic 1, kemudian setelah 100 nano BTN diubah menjadi berlogic 0 dan berat enable diberi nilai 1, kemudian setelah 20 nanosecond data in
dimasukkan 1 heksa, kemudian setelah 20 second lagi data in yaitu 2 heksa, setelah 20 lagi data in 3 heksa, setelah 20 second lagi data in 4 heksa, seterusnya hingga akhirnya data in yaitu 8 heksa, kemudian setelah 20 nanosecond lagi write enable diberi nilai 0. Selanjutnya saya melakukan simulate behavioral. Dan ini adalah sinyal hasil simulasinya. Untuk lebih mempermudah, saya melakukan zoom multiple view. Kemudian di sini supaya lebih permudah, saya merubah radiksinya menjadi hexadesimal. Jadi di sini seperti perancangan test bank yang telah saya buat, terdapat input MCLK, BTN, where enable, data in, read ROM, dan output yaitu LED. Kemudian di sini awalnya BTN berlogik 1, write enable berlogik 0, dan read ROM berlogik 1. Sedangkan setelah 11 nano BTN berlogik 0 dan write enable berlogik 1, dan setelah itu 20 nanosecond kemudian data in dimasukkan 1, setelah 20 nanosecond selanjutnya data in yaitu 2 heksa, kemudian selanjutnya 3 heksa, dan seterusnya hingga 7 heksa, 8 heksa, dan setelah 280 nanosecond di sini write enable diberi logic 0. Sini untuk mempermudah saya merubah letakkan data in di atasnya. Selanjutnya saya juga ingin melihat counter bagian send counter. Sini saya ubah warnanya menjadi putih dan radiksnya yaitu hexadesimal. Jadi hitungan dari send counter inilah yang menjadi address dari memori yang saya rancang. Selanjutnya saya juga ingin melihat sinyal-sinyal pada ROM. Sini untuk mempermudah saya merubah warnanya menjadi pink dan radiksnya menjadi hexadesimal. Kemudian sini karena beberapa sinyal tidak keluar, saya restart lagi dan run. Nah, ini adalah sinyal-sinyal pada ROM. Selanjutnya saya juga ingin melihat sinyal-sinyal pada distributed RAM. Ini saya ubah warnanya menjadi biru muda, kemudian saya ubah radiksnya menjadi hexadesimal. Kemudian karena beberapa sinyal tidak terlihat di sini, saya melakukan restart dan run. Jadi ini adalah sinyal pada distributed RAM. Jadi di sini alamat dari ROM dan distributed RAM sama dengan send counter. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada distributed RAM. Jadi di sini clock yang digunakan yaitu CLK3 yang merupakan clock dengan periode 2 kali MCLK. Kemudian di sini apabila write enable yaitu 0, maka tidak akan dilakukan penulisan data. Namun apabila write enable yaitu 1, maka akan dilakukan penulisan data setiap kenaikan dari clock. Jadi di sini pada saat address yaitu 0, di sini data yang dimasukkan yaitu 0. Jadi apabila saya melihat pada RAM, di sini benar bahwa data yang masuk pada address 0 yaitu 0. Kemudian pada saat address yaitu 1, data yang masuk yaitu 1 heksa, sehingga apabila saya melihat pada RAM di sini benar bahwa pada saat address yaitu 1, data yang masuk yaitu 1. Kemudian apabila saya melihat di sini apabila address yaitu 2, maka data ini yaitu 2. Apabila saya lihat pada RAM di sini benar bahwa pada saat address yaitu 2, maka data yang masuk adalah 2. Begitu pun seterusnya hingga pada saat address yaitu 8 di sini, maka data yang masuk adalah 8. Apabila saya cek pada RAM, maka di sini benar bahwa pada saat address 8, data yang masuk yaitu 8 heksa. Kemudian selanjutnya apabila write enable yaitu 0 lagi, maka tidak akan dilakukan penulisan data. Jadi di sini address selanjutnya tidak ada data yang masuk. Apabila write enable yaitu 0, maka tidak terjadi penulisan data, namun terjadi pembacaan data. Namun di sini pada saat alamat yaitu 09,
hexa, 0A hexa, 0B hexa hingga 1F hexa tidak terdapat data di dalamnya sehingga data outputnya masih UU. Namun setelah di sini addressnya yaitu 00, data yang keluar yaitu 00. Apabila addressnya 01, data yang keluar yaitu 01. Apabila addressnya itu 02, maka data yang keluar yaitu 02, hingga apabila addressnya itu 8, maka data yang keluar yaitu 8. Jadi data output yang keluar adalah data yang berada di dalam RAM, yang mana sebelumnya data tersebut adalah data yang dituliskan pada saat ulat enable berlogik 1. Selanjutnya saya akan melakukan perancangan blok RAM, yaitu pertama saya membuat new project, kemudian memberi nama misalnya prap 11 blok RAM, kemudian saya pilih next, dan ini adalah project set yang sebelumnya telah saya sesuaikan, kemudian saya pilih next lagi dan finish. Selanjutnya saya membuat new source, pertama adalah top levelnya terlebih dahulu, kemudian next, dan finish. Sebelumnya saya telah membuat Gradle code untuk top level dan meletakkannya pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Jadi perbedaan blok RAM dan distributed RAM adalah pada inputnya. Di sini blok RAM diberi tambahan input enable, di mana ini akan mengaktifkan register yang diinginkan. Kemudian pada komponen blok RAM di sini juga ditambah input enable. Selanjutnya saya akan melakukan cek sintak dengan cara klik kanan cek sintak kemudian run. Di sini cek sintak telah tercentang hijau, tandanya cek sintak telah berhasil dilakukan. Selanjutnya saya membuat HDL untuk komponen-komponen di dalam top level. Jadi di sini pertama saya membuat HDL untuk LKdiv. Jadi ini ada tampilan awalnya, kemudian saya sebelumnya telah meletakkan HDL code-nya pada notepad sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Untuk penjelasan HDL code pada CLK div ini sama seperti sebelumnya pada distributed RAM. Kemudian selanjutnya saya membuat HDL modul untuk counter. Jadi sama bahwa saya telah meletakkan HDL code-nya pada notepad sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja, dan penjelasannya sama seperti pada distributed RAM. Selanjutnya saya membuat HDL modul untuk ROM, next finish, dan selanjutnya HDL code-nya tinggal saya kopikan dari notepad. Penjelasannya sama seperti pada distributed RAM. Selanjutnya saya membuat HDL code untuk blok RAM. Sebelumnya saya telah meletakkan HDL code untuk blok RAM pada notepad sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Perbedaan dari blok RAM dan distributed RAM yaitu di sini ada input enable. Di sini apabila clock mengalami rushing edge kemudian enable project 1, maka RAM isi RAM pada address pada saat itu akan dikeluarkan ke data out sebagai data out. Kemudian apabila write enable project 1, maka data in siap dimasukkan ke dalam RAM pada address pada saat itu. Jadi tidak dapat dilakukan pembacaan maupun penulisan data apabila enable project 0. Selanjutnya saya melakukan cek sintak untuk setiap komponen. Selanjutnya saya akan melakukan synthesize. Di sini synthesize telah berhasil. Selanjutnya saya melakukan implement design. Selanjutnya saya akan melihat desain summary. Di sini saya dapat melihat pada synthesis report-nya. Dan ini adalah device utilization summary-nya. Selanjutnya saya juga dapat melihat map report, yaitu pada bagian design summary. Jadi di sini dapat dilihat termasuk logic utilization dan logic distribution-nya. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi sehingga saya harus melakukan perancangan test bench terlebih dahulu.
Ini saya membuat HDL test bench, kemudian saya beri nama TP block RAM, dan saya pilih next, dan finish. Sebelumnya saya telah membuat test bench dan meletakkannya pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Jadi perancangan test bench-nya sama seperti pada distributed RAM, hanya saja di sini di awal saya memberi enable dengan logic 1. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi dengan cara klik kanan pada simbol driver kemudian run. Jadi ini adalah hasil simulasinya. Pertama saya mengubah radiksnya menjadi hexadecimal terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan juga mengeluarkan sinyal pada counter, yaitu sign counter. Sini saya memberi warna putih, kemudian radiksnya juga saya ubah menjadi hexadecimal, dan saya melakukan restart dan run lagi agar sinyalnya keluar. Selanjutnya saya juga akan mengeluarkan sinyal pada ROM. Ini saya mengubah sinyal colornya menjadi warna pink, kemudian saya merubah radiksnya menjadi hexadecimal. Kemudian karena terdapat beberapa sinyal tidak keluar, saya melakukan restart dan run lagi. Kemudian saya juga akan mengeluarkan sinyal pada blok RAM. Di sini saya juga mengubah radiksnya menjadi hexadecimal, dan saya juga akan berubah colornya menjadi warna biru muda. Kemudian karena di sini terdapat beberapa sinyal yang tidak keluar, saya melakukan restart dan run lagi. Jadi di sini sesuai dengan perancangan test bench yang telah saya buat, bahwa awalnya saya membuat buttonnya bernilai 1 dan buat enable berlogic 0. Kemudian setelah saya merubah button menjadi berlogic 0 dan buat enable menjadi berlogic 1. Kemudian setelah 20 nano lagi, datanya diberi sebesar 1 hexa, setelah 20 nano lagi 2 hexa, 20 nano lagi 3 hexa, selanjutnya dan seterusnya hingga di sini saya memberi data ini yaitu 8 hexa. Kemudian pada detik ke 280 nanocycle saya merubah read enable menjadi berlogic 0 lagi. Selain itu, read ROM dan enable dari awal di berlogic 1. Dan hitungan dari sign counter di sini akan menjadi alamat dari memori yang saya rancang. Kemudian saya akan melakukan pengecekan pada blok RAM. Di sini clock yang digunakan yaitu CLK3 yang mempunyai periode 2 kali MCLK. Kemudian di sini pada saat write enable 0 tidak dapat terjadi penulisan data, namun pada saat write enable sudah 1 maka dapat terjadi penulisan data. Jadi di sini dapat dibuktikan bahwa pada saat addressnya yaitu 0, di sini data inputnya yaitu 0. Jadi seharusnya pada RAM address ke 0, di sini data yang masuk adalah 0, dan di sini adalah benar bahwa pada address 0 data yang masuk yaitu 0. Kemudian pada saat addressnya itu 1, sini data innya yaitu 1. Kemudian apabila saya melihat pada RAM di sini benar bahwa pada alamat 1 di sini data yang masuk yaitu 1. Kemudian pada address 2 seharusnya ini data inputnya itu 2, seharusnya data yang masuk pada address 2 yaitu 2, dan di sini benar bahwa data yang masuk pada address 2 yaitu 2, dan seterusnya di sini. Kemudian pada saat address 8 di sini data yang masuk yaitu 8, seharusnya pada RAM alamat ke-8 datanya 8, dan di sini benar bahwa pada alamat ke-8 data yang masuk yaitu 8. Kemudian selanjutnya apabila write enable 0 maka tidak dapat dilakukan penulisan data lagi, namun dapat dilakukan pembacaan data. Namun pada faktanya tidak terdapat data pada alamat ke-9 hingga 1F, sehingga di sini data outputnya yaitu UU. Namun untuk address 0, 1, 2 hingga address 8 terdapat data di dalamnya, dan di sini data outputnya dapat keluar. Namun data output pada blok RAM di sini hanya keluar pada saat setelah rising edge saja. Jadi di sini pada saat addressnya 0 maka pada rising edge selanjutnya maka data yang dikeluarkan yaitu 0. Kemudian pada saat addressnya 1 maka setelah rising edge data yang dikeluarkan yaitu 1 hexa. Kemudian pada saat address yaitu 2 maka data yang dikeluarkan setelah rising edge selanjutnya yaitu 2, begitu pun seterusnya hingga pada saat address 8 maka data output yang dikeluarkan setelah rising edge selanjutnya yaitu 8.
Dan setelah addressnya itu 9, 0A, 0B dan seterusnya, karena di dalamnya tidak dapat address, maka data outputnya yang dikeluarkan yaitu UU. Jadi perbedaan antara distributed RAM dan block RAM yaitu pada block RAM terdapat tambahan input yaitu enable, yang mana apabila enable 1 maka dapat dilakukan pembacaan dan penulisan data. Namun apabila enable 0 maka tidak dapat dilakukan penulisan dan pembacaan data. Dan perbedaan selanjutnya yaitu pada block RAM, data output hanya akan dikeluarkan pada saat rising edge dari clock saja. Sedangkan pada distributed RAM, data output akan dikeluarkan kapanpun itu sesuai dengan address-nya. Demikian demo praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.